Halo, bersama saya WXYZ. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang diferensial. Diferensial ini adalah bagian dari kalkulus ya, yang dimana biasanya kalkulus itu masih dianggap sulit untuk dipelajari gitu ya. Tapi ya wajar, dulu juga saya mengalaminya. Memang terkesan agak sulit ya. Jadinya di sini saya mencoba untuk menjelaskannya menjadi agak mudah ya. Semoga. Oke, jadinya sebelum kita mempelajari tentang diferensial, tentunya kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya konsep dasar dari diferensial itu sendiri ya. Jadinya kita ambil contoh, tidak perlu yang rumit-rumit. Bisa saja kita ngambil contoh dari hal sederhana yang biasa kita temui sehari-hari ya. Contohnya waktu ya. Jadinya dalam waktu tuh dalam 1 jam misalnya kita punya 60 menit. Dalam sehari kita punya 24 jam ya. Dan dalam 1 minggu kita punya 7 hari ya. Jadinya dalam sehari itu, dalam 1 hari artinya kita punya 1440 menit ya. Coba dihitung ya, takutnya saya salah. Jadinya bayangkan ya, kalau kita ngelihat skop menit di dalam hari itu kecil sekali. Jadinya 1 menit kalau di dalam 1 hari itu dia hanya ada 1/1440. Bandingkan ini sudah kecil ya, bandingkan ya, berarti kecil sekali ya. Apalagi kalau dia di dalam seminggu, menit di dalam seminggu. Dalam seminggu itu ada 10.080 menit. Yang artinya kalau 1 menit dalam 1 minggu itu 1/10.080. Kecil sekali perbandingannya. Jadinya bisa kita lihat di sini eh, karena derajat gitu ya. Derajat dari menit ini di dalam hari dan minggu itu kecil, makanya kita abaikan saja gitu ya. Jadinya eh, kita sepelekan mungkin kasarnya seperti itu. Tapi di sini saya bukan mengajarkan untuk menyepelekan hal-hal kecil ya, tapi ini hanya untuk mempermudah memahami pembahasan selanjutnya seperti itu ya. Dan begitu juga misalnya tentang uang ya, uang. Jadinya seandainya nih kita punya uang 1 miliar ya, 1 miliar rupiah misalnya. Terus kita bandingkan dengan uang 100 rupiah. Itu kecil ya bandingnya ya. Jadinya tuh seakan-akan kasarnya ya. eh, ada atau tidak ada pun 100 ini jadinya ndak ngepek di 1 miliar ya. Memang sih sebenarnya berpengaruh, cuman kecil sekali ya. Mungkin seperti itu. Ya, jadinya apabila tadi kita sudah membicarakan tentang konsep sepele dan menyepelekan, kita sekarang berbicara tentang notasi ya. Biasanya kalau misalnya kita belajar diferensial, itu seringkali kita melihat notasi huruf D gitu ya, berdampingan dengan nama variabel ya. Jadinya seperti ini. Ada dx gitu ya, ada dy, ada du gitu ya. Jadinya di sini apa sih itu D ini? Jadinya seperti ini. Di dalam bahasa matematika, D ini berarti elemen ya. Elemen. Jadinya cara bacanya adalah elemen dari X gitu ya. Elemen dari Y. Elemen dari U. Cuman untuk orang awam tentunya akan bingung. Apa sih artinya elemen ini? Orang banyak yang kurang bisa memahami gitu ya bahasa matematika. Wajar. Jadinya di sini saya akan mempermudahnya dengan mengubah bahasanya ya. Jadinya kira-kira untuk
bahasa awamnya, D ini bisa kita baca sebagai bagian kecil dari X, bagian kecil dari Y, dan bagian kecil dari U, ya. Jadi bisa diingat, D ini bisa diganti istilahnya dengan bagian kecil dari nama variabelnya apa. Begitu ya. Jadi contohnya begini. Misal ada dx ya. Dan dx ini adalah pakai contoh yang kita sebelumnya aja tadi. Misalnya dx ini, x ini adalah misalnya minggu ya. Minggu. Jadinya bisa aja eh, dalam di saat X ini minggu, berarti bagian kecil dari minggu ini bisa aja dia detik ya. Bisa aja dia menit, bisa aja dia jam, bisa aja dia hari gitu ya. Bisa dipahami kan dari konsep yang sebelumnya. Nah, dan juga misalnya DY itu misalnya hitungan uang ya. Misalnya triliun. Nah, bagian kecil dari triliun kan bisa aja satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ya, dan seterusnya. Yang jelas di bawah triliun. Seperti itu. Jadinya saya ulangi sekali lagi ya. Di saat kita ketemu simbol DX ya, DY, DU ya. Ini artinya cara bacanya saya ulangi lagi. Bagian kecil dari X, bagian kecil dari Y, bagian kecil dari U. Ya. Tadi kita sudah berbicara tentang sepele menyepelekan. Terus ada tentang notasi dan cara bacanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian apa sih fungsinya diferensial gitu ya. Jadinya sebelum membahas itu, dipahami dulu secara baik kalkulus ini sebenarnya topik matematika yang berbicara tentang apa. Jadinya dituliskan oleh Sylvanus P. Thompson di dalam bukunya Calculus Made Easy. Di situ dia menyebutkan kalkulus itu membahas tentang pertumbuhan ya. Jadinya growing ya, berkembang. Jadinya di sini saya sudah punya gambar gitu ya. Awalnya di sini saya punya bujur sangkar yang dimana kita tahu kalau ingin menghitung luasnya adalah cara menghitungnya x kali x ya, x kuadrat. Nah, ternyata bujur sangkar yang sebelumnya tadi eh, sudah berukuran segitu, ternyata dia membesar gitu ya. Membesarnya di sisinya itu dia membesar sebanyak dx, bagian kecil dari x gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa sih sebenarnya luas dari petak yang berkembang ini? Nah, dengan diferensial kita bisa tahu, kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir ini, berapa yang berkembang ini. Jadinya tadi itu variabel-variabel yang sebelumnya akan kita ubah ke angka terlebih dahulu biar mudah memahaminya ya. Jadinya tadi itu kita punya X ya, X-nya kita kasih 100 misalnya. Dan di sini juga 100 ya. Yang artinya Y di sini artinya luasnya ya. Y itu berarti 100 pangkat 2. Jawabannya luasnya 10.000 ya. Dan terus di sini udah 100. Di sini juga 100. Di sini di X-nya bertambah 1. Sini juga 1. Berarti kan rumusnya Y plus DY sama dengan
100 ditambah 1 pangkat 2 yang hasilnya itu sama dengan 10.201. Tadi kan ceritanya kita mau tahu berapa sih luas dari daerah yang diarsir ini. Gampang, tinggal ini dikurangin dengan ini. 10.201 dikurang 10.000 sama dengan 201. Ketemu nih selisihnya. Nah, kita kembali ke gambar yang sebelumnya. Kalau tadi kita sudah menggunakan angka ya, kita dengan kasus X-nya itu 100 dan di X-nya 1 ya. Jadinya luas dari yang sebelum dia mengembang itu 10.000 dan setelah dia mengembang 1 tadi luasnya berubah jadi 10.201 dan selisihnya adalah 201. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan hal yang sama dengan variabel-variabel ini. Jadinya kita tulis dulu ya rumus umumnya. Jadinya untuk luas, di sini saya pakai variabel Y luasnya. Y luas sama dengan X kuadrat ya. Lantas di sini rumusnya udah berubah karena udah berkembang ya. Jadinya Y plus DY. DY ini datangnya dari mana sih gitu ya. Kan X-nya udah tambah nih, berkembang jadi DX ya. Bukan jadi DX, bertambah sebanyak DX. Tentunya luasnya juga sudah bertambah sebanyak DY juga ya. Jadi DY itu kira-kira yang diarsir ini. Kira-kira begitu. Itu sama dengan X ditambah DX dalam kurung di pangkat 2 ya. Baik, jadinya akan saya tulis ulang apa yang sudah saya tulis sebelumnya tadi. Jadinya tadi Y-nya sama dengan X kuadrat ya. Kuadrat. Dan begitu juga dengan Y plus DY itu sama dengan X tambah DX kuadrat. Iya, jadinya mari kita turunkan yang rumus yang ini ya. Ini. Coba kita tulis ulang. Misalnya di sini X ya. Saya tulis lagi X tambah dx kuadrat. Itu kan sama dengan gini ya. X plus dx dikali X plus dx ya. Terus X kali X kuadrat ya. Terus ditambah X kali dx ya. Dx. Terus ditambah X dx lagi. Ditambah dx kuadrat ya. Yang mana kalau kita pendekin jadi X kuadrat ditambah 2X titik dx ya. Terus ditambah 2X kuadrat. Nah, jadi begini. Kita udah dapat rumus ini. X kuadrat ditambah 2X kali dx ya. Dengan 2X kuadrat. Nah, jadinya begini. Tadi kita udah ngomong tentang hal sepele menyepelekan ya. Jadinya begini. Di sini kita udah temuin apa namanya? Maaf, saya tulis dulu. Y plus DY. Kita udah temuin
rumusnya ya untuk X pangkat 2. Coba kita lanjut. Tadi sudah ditulis Y plus DY sama dengan berapa? X kuadrat ditambah 2X dx ditambah dx kuadrat. Maaf. Dx kuadrat. Jadi ya begini. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sepele menyepelekan. Jadinya gini. Di saat kita ngelihat dx kuadrat ini dia derajatnya kecil. Jadi kita ya seperti saya bilang tadi, sepelekan saja, kita buang aja ya. Sekarang bentuknya sudah jadi x kuadrat tambah 2x kali dx ya. Nah, terus tadi juga kita ngelihat di sebelumnya bahwa y itu sama dengan x kuadrat. Begitu kan? Artinya kita coret aja di sini. Ini y plus dy ya. Artinya kita coret di sini x kuadratnya, di sini kita coret juga y-nya. Yang artinya di sini sudah jadi dy sama dengan 2x kali dx ya. Nah, terus di sini jadinya udah ketemu nih kita. dy per dx sama dengan 2x. Ketemu udah kita hasilnya. 2x. Jadinya untuk x kuadrat ya, untuk y-nya sama dengan x kuadrat itu turunan sama dengan 2x. Sekarang kita uji ya. Nah, jadinya tadi kita sudah menemukan rumusnya ya. 2x untuk turunan dari x kuadrat. Sekarang kan mudah aja berarti tinggal ngitungnya. Tadi sebelumnya kita sudah menemukan selisih antara petak ini, kok petak, bujur sangkar ya, dengan bujur sangkar yang ini ya. Berarti kan kalau nyari selisih kita mau tahu luas ininya nih berarti ya. Luas ininya berapa? Ketemunya tadi pas ngitung yang pakai angka 201. Sekarang kita pakai rumus ini ya. Rumus yang 2x tadi. 2x. Lantas kalau misalkan pakai 2x berarti berapa? 2 dikali ini kan tadi berapa? 100. Berarti dikali 100. Hasilnya sama dengan 200. Dapat deh hasilnya. Ini 201 yang kita hitung pakai angka tadi. Dan ini 200 yang kita hitung pakai rumus turunan yang kita dapat tadi. Nah, kan tapi begini ya. Di hitungan yang kita lakukan berdasarkan angka tadi, kita mendapatkan hasil 201. Dengan rumus 2x tadi yang kita turunkan tadi, kita dapat berapa hasilnya? 200. Ya kan? Pertanyaan yang muncul adalah, nggak akurat. Kan ada beda tuh. Ada selisih 1 di antara ngitung pakai angka dengan ngitung pakai ini rumus turunan. Kenapa kok bisa begitu? Gitu ya. Jawabannya sebenarnya sederhana sekali ya. Coba diingat lagi tentang konsep sepele menyepelekan tadi ya. Jadinya kan kita sudah ngelihat nih, ternyata ada selisih 1. Wah, berarti salah dong hitungannya. Enggak salah ya. Karena konsep sepele menyepelekan tadi. Jadinya di saat kita mendapatkan 201 tapi begitu di rumus turunan hanya 200. Coba kita pikirkan lagi. 1 ini apabila dibandingkan dengan 10.000 ya. Kan tadi kita ketemunya tadi 100 kali 100 10.000 ya kan?
1 ini dibandingkan 10.000 itu kecil sekali. Jadinya ya bisa dibilang ya kurang lebih dah, nggak apa-apa dah kita sepelekan begitu loh. Atau saya coba kasus yang baru, coba ya. Masih sama ya, di sini 100 ya. Di sini juga 100 ya. Di sini juga sama 100 juga tentunya ya. Tapi di sininya bukan 1, 0,1 ya. Di sini juga 0,1. Ini jelas tentunya untuk petak yang ini gitu ya. Itu luasnya tadi kan tahu tuh 10.000 ya. Nah, untuk yang ini kan berarti hitungnya 100,1 ya. Berarti gini. 100,1 kuadrat ya. Berarti itu nilainya kira-kira 10.020,01. Nah, begitu kan. Sekarang coba kita lihat selisih di antara ini dengan ini ya. Jadinya selisihnya berapa kira-kira? Selisihnya adalah deltanya ya. Selisihnya sama dengan 20,01. Ya kan? Tapi kan di 20,01 ini tentunya pasti akan beda kalau kita ngitungnya pakai 2x tadi. Coba kalau misalkan kita pakai 2x tadi ya. 2x, coba ya. 2x. Itu kan tadi kalau misalkan 2, x-nya tadi kan 100 ya. 100 kali 100 berarti berapa? 200. Ya kan? Karena di x-nya tadi itu 0,1 ya. Berarti 200 ini, 200-nya ini kita kalikan 0,1. 200 dikali 0,1 ya. Berarti jawabannya berapa? 20. Coba kita lihat antara 20 ini dengan 20 ini. Ya kan? Ada bedanya. Ini yang ini tadi kita hitung secara 2x, yang ini kita hitung secara pakai angka tadi ya. Kelihatan. Di sini kita tulis aja 20. Sedangkan di sini 20,01. Di sini 0,1-nya kita buang ya. Karena apa? 0,1 gitu ya. 0,1 jika dibandingkan dengan 10.000 tadi itu kecil sekali ya. Jadinya disepelekan aja 0,1-nya ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi kan kita sudah menemukan ya bahwa turunan ya, dari x kuadrat ya, itu sama dengan 2x ya. 2x. Bagaimana kalau dia itu adalah x pangkat 3 ya. Sama dengan berapa? Gitu ya. Ya kita coba aja pakai rumus yang tadi juga ya. Coba kita bahas. Jadinya begini, di saat dia y sama dengan x pangkat 3, berarti turunannya itu sama dengan y tambah dy tambah sama dengan x tambah dx ya, pangkat 3 ya. Nah jadinya gini, ininya saya turunkan lagi ya. Coba x tambah
di X pangkat 3 gitu ya, itu kan sama dengan X tambah di X tambah kali X tambah di X lagi, ya kan? Kali X tambah di X lagi gitu ya. Ini hasilnya sama dengan X pangkat 3 X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kali 2X ya. Kali di X ya, sorry kok 2X sih. Ditambah 3X di X kuadrat tambah, maaf ya sambung di bawah ya, di X pangkat 3 ya. Nah kan jadinya begini, tadi saya sudah bilang tentang sepele menyepelekan ya, bukan begitu ya. Jadinya begini, ini di X pangkat 3 itu derajatnya kecil, coret aja ya. Begitu juga di sini ada di X pangkat 2 nih dengan 3X, ini derajatnya juga kecil, jadinya kita hapus lagi, set, coret. Jadinya sekarang Y plus DY nya, Y plus DY itu sama dengan berapa? X pangkat 3 ya kan, tambah 3X pangkat 2 ya. Terus di sini kan kita ngelihat nih, Y sama dengan X pangkat 3 ya kan, coret aja di sini ya, di sini. Nah, udah ketemu, sorry di sini 3X kali DX ya, DX sudah ketemu. Saya lanjutkan, DY tadi ya, DY sama dengan 3X pangkat 2 dikali DX ya. Nah berarti turunannya adalah, turunan tuh DY per DX ya, koefisien turunan DX sama dengan 3X pangkat 2. Nah ini mulai seru ya, tadi kita mencari X kuadrat, turunannya 2X ya. Terus kita cari tadi X pangkat 3, ketemunya 3X kuadrat gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa coba cari X pangkat 4 gitu ya, dan X pangkat 5 ya. Itu nanti ketemunya pasti begini dapatnya, 4X pangkat 3 gitu ya. Dan juga nanti di sini juga ketemunya 5X pangkat 4. Nah, jadinya tadi kita sudah menemukan turunan dari X kuadrat ya, sama dengan 2X. Turunan X pangkat 3 ini 3X kuadrat, dan teman-teman bisa coba ya, bisa buktiin nih bener nggak sih X pangkat 4 ini turunan adalah 4X pangkat 3, dan X pangkat 5 ini adalah turunan adalah 5X pangkat 4 ya. Nah dari sini kita udah bisa ngeliat pola nih, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus juga pangkatnya dari 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga ditemukanlah rumus umum ya dari turunan untuk kasus yang perpangkatan ya. Nih. Di saat X di pangkat N ya, turunannya adalah ini. Turunannya adalah N X pangkat N kurang 1. Jadinya kita nggak perlu repot lagi mencari nilai misalnya X pangkat 1000 gitu ya, berapa turunannya. Ya berarti pakai rumus ini aja. Berapa berarti? 1000
X pangkat 999 ya. Oke, sampai di akhirnya kita eh, apa yang saya sampaikan bukanlah ini ya, murni hasil pikiran saya. Jadinya saya juga hasil dari baca buku juga. Jadinya bukunya itu sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya. Judulnya adalah Calculus Made Easy ya, yang ditulis oleh Silvanus P. Thompson. Teman-teman mungkin yang ingin tertarik belajar tentang kalkulus bisa membaca buku ini ya, tapi dengan catatan harus bisa bahasa Inggris ya. Di sini di buku ini banyak penjelasan yang mudah dipahami. Dan juga maaf di video ini mungkin tulisannya agak jelek karena saya nulisnya pakai jari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Bye.